Al-Quran itu paripurna, melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, aspek kehidupannya, aspek pribadi, aspek keluarga, masyarakat, sosial kenegaraan. Semua aspek kehidupan manusia ini, baik pribadi, masyarakat, keluarga maupun bangsa, semuanya ada panduannya dalam Quran. Allah katakan ma farratnal kitaba bi syai'in. Nanti dibuka surah Al-An'am ayat ke-38, kata Allah ma farratnal kitaba bi syai'in. Tidak satu pun masalah manusia yang tidak kucatatkan penjelasannya dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu basyiran wa nadhiran. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-hadirun, teman-teman yang dirahmati Allah, pengurus LDK Lijah Winsu yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi UIN yang berkenan hadir mengikuti acara kajian akbar kita hari ini. Kita awali majelis ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita atas semua rahmat, karunia dan hidayah Allah, sehingga pada hari ke-21 Ramadan 1444 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk melaksanakan ibadah puasa. Ada banyak saudara kita hari ini yang menginginkan dia melaksanakan siam Ramadan, tetapi takdir kematian mendahulunya. Ada saudara kita yang ingin hadir ke tempat ini, tetapi terhalang karena fisiknya yang lemah, sedang terbaring sakit. Ada juga yang barangkali punya keinginan datang ke masjid ini, tetapi qadar Allah dia tidak punya kelapangan waktu. Karena itu hadirin teman-teman sekalian, Allah mudahkan kita hari ini datang duduk di taman-taman surga, membahas kemuliaan dan keagungan Islam. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat, menghadirkan barokah, dan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada sosok manusia mulia yang mendapatkan otoritas untuk mengajarkan Islam kepada kita dan kepada seluruh manusia. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua telah di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, suara jelas ya? Jelas masih? Karena sudah agak sore ini kan. Pada sore biasa sisa tenaga ya. Ya. Ini jam 16.45. Insyaallah jam 15 kita sudahi ya. Jam 15 terbalik itu, jam 17. Sesi pertama, sesi berikutnya sampai jam 6 insyaallah. Baik hadirin yang dirahmati Allah, bicara tentang rahmat, maka rahmat terbesar di bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi rahmat terbesar pada bulan Ramadan itu adalah Allah turunkan Al-Quran. Siam puasa itu
luar biasa fadilahnya. Kata Rasul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang orang beriman yang berpuasa karena dasar iman, maka Allah akan ampunkan semua dosanya. Salat tarawih, salat malam juga fadilahnya besar. Sama, hadisnya juga sama. Man qiyama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam, bahasa kita salat tarawih, karena iman, Allah akan ampunkan dosanya. Jadi luar biasa fadilah. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, ada rahmat yang lebih besar yang Allah turunkan di bulan Ramadan, yaitu Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tadi kalau kita sudah membaca Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, aku turunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Allah tidak pilih bulan Syawal, Dia tidak pilih juga bulan Muharram, tidak pilih bulan Dzulqa'dah, tapi Dia pilih bulan Ramadan. Puasanya juga 30 hari. Kenapa Allah tidak tetapkan hanya 1 hari atau 2 hari? Ini penuh rahasia semuanya. Tapi kita fokus pembahasannya, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tujuan Al-Quran diturunkan juga jelas, sebagai huda. Huda itu petunjuk, pedoman, peta kehidupan, sehingga dengan peta ini kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga kita juga tahu korupsi itu haram, gaji itu halal, teh manis itu halal, bir itu haram. Kita tahu. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan. Itulah furqan, jadi pembeda. Sehingga dengan Quran itu kita berbeda. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya sulit membayangkan seandainya Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah ke bumi ini melalui Rasulullah SAW, maka bumi ini atau manusia ini akan dalam kebingungan menjalani kehidupan. Kenapa kita hari ini tahu bahwa laki dan perempuan itu boleh bersatu dalam ikatan pernikahan? Karena ada penjelasannya dalam Quran. Kenapa ketika kita jual beli, di situ ada transaksi, transparansi, kemudian ada akad, yang dijual juga halal, bukan barang yang haram? Karena ada Al-Quran yang memberikan pengajaran. Kenapa kita tahu bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena juga karena petunjuk Al-Quran. Seandainya Al-Quran tidak Allah turunkan ke bumi ini, saya sulit bayangkan akan bagaimana bingungnya manusia menjalani kehidupan ini. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Sedangkan Quran pun diturunkan, ternyata masih banyak manusia yang galau hari ini. Nah, ini adik-adik kawan-kawan semuanya masih ada yang galau gak? Masih ada yang galau hari ini. Ini sudah mau hari raya Ustaz, baju hari raya belum ada. Nah, galau dia tentang itu. Nah, itu masih lemah berarti. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, karena itu Allah turunkan Quran pada malam ke-17 Ramadan. Ahli sejarah kemudian mencatatnya dan menggelarinya dengan nuzul Quran. Hampir seluruh masjid-masjid kita di Indonesia itu merayakan atau memperingati nuzul Quran. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, dengan Al-Quran inilah manusia bisa mulia. Dengan Quran pula manusia bisa sukses, bukan hanya dunia tetapi juga sukses di akhirat. Dulu di Jazirah Arab, orang Eropa memandang Arab waktu sebelum Allah turunkan Quran, pandangannya sebelah mata. Kenapa? Karena dianggap Arab itu budayanya tertinggal. Kemudian masih masih kalau bahasa kita apa itu namanya? Jahil. Kenapa? Karena di Arab sebelum Allah turunkan Quran, peradabannya ada tapi moralnya rusak. Waktu itu perzinahan menjadi kebiasaan. Judi, khamar itu hobi bagi mereka. Penindasan yang kuat kepada yang lemah, yang kaya memperalat yang miskin, itu menjadi tontonan setiap hari. Bahkan ketika itu pergaulan bebas di Mekah pada saat itu luar biasa dahsyat. Ya, kalau sekarang
ada seorang perempuan yang mampu melayani dan membuka pintu banyak laki-laki. Ternyata itu orang Quraisy dulu Mekah juga melakukan hal yang sama, dan itu lumrah pada saat itu. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, Allah turunkan Quran kepada Rasul pertama kali 17 Ramadan, surat Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian diturunkan secara perlahan dalam rentang waktu 23 tahun. Maka peradaban Arab yang dulu diklaim sebagai masyarakat jahiliyah perlahan menjadi terang benderang, terangkat derajatnya. Bahkan kejayaan bangsa Arab waktu itu luar biasa, bisa menaklukkan dua kekuatan Eropa pada saat yang bersamaan, yaitu Romawi dan Pars. Ketika itu orang akhirnya hormat dengan Arab. Kenapa? Dengan cahaya kebenaran Islam. Luar biasa hadirin dirahmati Allah. Jadi Quran mampu mengangkat derajat manusia yang tadi julmat menjadi berkah, bertabur rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan Quran. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaan serius kita hari ini adalah, mengapa ketika dahulu Allah turunkan Quran di Arab, diturunkan masih dalam, kadang-kadang ditulis di pelepah kurma, di atas batu, kemudian di kulit-kulit hewan. Quran itu ditulis oleh para sahabat di situ, belum ada mushafnya. Tetapi ternyata kemuliaan dan cahaya Islam tadi dalam Al-Quran itu diangkat sehingga mereka bisa menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang dicintai Allah. Tetapi kenapa hari ini saat Qurannya sudah dibukukan dalam bentuk mushaf, dicetak beratus-ratus ribu eksemplar per tahun, kemudian ada di rumah-rumah kaum muslimin, kenapa rahmat dan kasih sayang Allah hari ini tidak semakin dekat kepada kaum muslimin? Dan hari ini justru peradaban kita mengalami degradasi moral, sehingga akhirnya hari ini akhlak dari kaum muslimin secara jujur harus kita akui hari ini menurun atau naik? Secara jujur ini kita akuinya. Naik, bagus, mulia, atau rusak hari ini? Hah? Nah, kalian lihat yang rusak, saya tak rusak. Ya. Sekarang akhlak umat Islam secara khusus kita ini generasi mudanya baik atau buruk kira-kira? Agak bingung milihnya kan? Kalau dibilang buruk kami pula, kalau dibilang bagus tak bagus sekali kan gitu. Nah hadirin yang dirahmati Allah teman-teman sekalian, kita tentu berbicara secara general, secara umum. Hari ini kalau dulu manusia belum lahir, ya, ketika ada janin diklaim janinnya itu, kalau ada dulu ada janin di dalam rahim seorang ibu, kemudian diketahui itu perempuan, lalu kemudian dilahirkan, lahir dia ke dunia. Baru kemudian kalau dia bukan dari keturunan atau rumah tangga yang bangsawan, maka lahirnya anak perempuan di dalam keluarga mereka itu sebuah aib, maka mereka menguburnya hidup-hidup. Itu dulu. Arab, ya, judi, khamar itu dulu menjadi kebiasaan mereka. Hari ini hal yang sama justru terjadi. Tahu nggak teman-teman? Hari ini di Indonesia ada 2,5 juta kasus aborsi setiap tahun di Indonesia. Kalau tadi di Arab udah lahir baru ditanam, dikubur hidup-hidup, kalau di Indonesia belum lahir sudah diapain? Sudah dibunuh, dicabut paksa. Alasannya apa? Alasannya dia belum siap menjadi ibu rumah tangga. Kenapa? Karena ternyata 85% dari 2,5 juta kasus aborsi itu adalah pelakunya usia sangat belia, antara 15 sampai 30 tahun. Ini dasarnya. Ya, jadi belum lahir sudah dibunuh. Kemudian kalau dulu judinya sembunyi-sembunyi, teman-teman sekalian, hari ini judinya online. Ada togel online kan? Ada, tinggal pasang. Oh Ustaz, saya tadi malam mimpinya itu rumah saya kedatangan ular. Langsung cari kamus. Oh, itu harus dipasang 4 digit. Orang tuh 4 digitnya 3333. Jangan dipasang ya. Ini cerita aja kita nih. 3333. Berapa pasang? Nanti kalikan lipat. Orang hari ini berjudi tidak lagi harus datang ke warung kopi, tidak lagi datang ke tempat-tempat judi. Hari ini judinya bisa di dalam genggaman HP-nya.
Dan sekarang bentuk judi itu begitu macam, begitu banyak bentuknya. Game pun ada yang bentuk judi ya. Ada itu apa namanya? Chip, apa namanya itu? Kayak chip itu ya. Nah, bukan Choco chip coklat itu makan enak. Ini chip, belinya ada duitnya gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, makin berkembang. Khamar juga, kalau dulu khamar itu jenisnya mungkin hanya berapa macam, tapi hari ini ada whisky, ada bir, ada apa? Wine atau win? Hah? Wine. Nah, yang biasa minum biasa tahu dia itu. Ya? Ada macam-macam. Saya tak hafal. Kenapa saya biasa minum air jam-jam aja, air putih aja. Ya, air putih. Ini kebiasaan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah teman-teman sekalian, ini fakta yang kita ceritakan. Ini kan nggak hoax ini kan? Ini fakta, ini realitasnya. Kalau dulu kalian selama masih muda-muda, dulu nanti kalian tanya sama orang tua kalian. Dulu TVR itu salah satu stasiun televisi di Indonesia tahun 60-an 70-an menayangkan tayangan televisi itu busananya masih sopan. Semuanya masih pakai kebaya, pakai kerudung walaupun kerudungnya nggak lengkap. Kenapa? Karena TV-nya hitam putih, banyak semutnya lagi. Dulu masih analog kan? Kemudian naik tahun 80-an sudah berubah. Kalau muslimahnya itu tidak lagi pakai kebaya, tapi sudah mulai pakai baju tapi kurang kainnya. Kurangnya nggak terlalu banyak. Biasa sampai mata kaki naik karena kurang bahan naik ke lutut. Ya, tahun 80-an. Bajunya juga nggak sampai ke lengan, sampai ke pergelangan tangan aja habis. Begitu tahun 2000-an berubah lagi, apa itu? Muslimahnya sudah tidak lagi pakai kebaya, tapi sudah pakai you can see. Baju tidur dipakai ke depan umum, ya. Ditayangkan di televisi, semua mata melihat, dan yang sangat menyakitkannya adalah orang melihat perbuatan itu bukan semacam perbuatan dosa. Benar nggak kira-kira? Nah, tonton, nanti tanya. Lagi di kos-kosan misalnya, dia lagi nonton sinetron, Ku Menangis misalnya. Ya, begitu tengoknya, kenapa kau tengok itu? Enak nengoknya, sinetronnya enak, kisahnya ini. Padahal yang dilihat itu aurat kan? Aurat. Dalam pandangan Islam, membuka aurat itu halal atau haram? Nah, teman-teman mahasiswa, halal atau haram? Agak kuat sedikit, haram atau halal? Nah, haramnya jelas ya, jangan haram gitu. Jelas ya, haram. Kalau itu haram, kira-kira memandangnya haram nggak? Haram. Tapi hari ini orang menengoknya bukan haram, tapi apa? Harum Ustaz, nengoknya harum, bukan haram lagi. Dan akhirnya ditayangkan itu menjadi budaya sehingga hari ini kalau ada muslimah kita pakainya lengkap, pakai hijab sempurna, pakai cadar, mereka memandang sebelah mata. Dia tengok inilah orang-orang yang sok alim. Dianggap aneh gitu. Ada pemutarbalikan fakta sejarah. Dulu orang-orang Arab itu orang yang sempurna hijabnya, lalu kemudian sekarang dianggap kalau ada muslimah yang pakai hijabnya sempurna, inilah manusia yang kearab-araban dan ketinggalan zaman. Ada nggak berita itu? Ada ya? Nah, saya sampaikan kepada kalian para muslimah, tak usah bebankan pikiran kalian dengan persepsi itu, karena berhijab dengan sempurna adalah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, 23 tahun Nabi menerima wahyu itu, maka Quran itu kemudian sempurna, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 325.345 huruf. Banyak atau sedikit hurufnya itu? Dari 29 hurufnya, huruf hijaiyah kan 29, diulang sampailah 325.345 huruf. Kalau dalam hadis man qara'al Quran harfun wahida, siapa yang baca Quran satu huruf dapat 10 kebaikan. Jadi kalau satu kali khatam dapatnya berapa? Coba kalikan dulu. 325.345 huruf kali 10 kebaikan. Berarti 3
Nggak ada pula jurusan matematika, jadi tak paham lah ya. Biasanya mahasiswa itu kalau kali-kali kencang dia bagi-bagi yang payah, ya, bagi-bagi payah. Udah apalagi udah akhir bulan payah kali baginya itu. Nah teman-teman sekalian, ada 3 keistimewaan Quran. Ya, di samping tadi sempurna ada 3. Yang pertama, Quran itu menembus ruang dan waktu. Artinya Quran itu tidak terbatas zaman. Ya, tidak terbatas zaman. Maksudnya tidak terbatas zaman apa? Al-Quran yang Allah turunkan di zaman Rasulullah, Al-Quran yang kita baca hari ini dengan Al-Quran yang nanti ada sampai akhir zaman, itu sama semuanya. Terdiri dari 114 surat, kemudian 30 juz, 6.236 ayat. Sama semuanya. Maka teman-teman sekalian, hari ini sedang dikampanyekan ada satu narasi buruk yang coba dilontarkan ke masyarakat muslim, yang kaum intelektual harus mengcounter ini. Apa itu? Sekarang ada narasi dibangun oleh kelompok-kelompok yang benci kepada Islam dengan mengatakan Islam hari ini tidak relevan lagi diterapkan. Kenapa? Karena sekarang kita sudah berada di era milenial, abad ke-21, era digital. Quran itu hanya berfungsi dulu. Lalu kemudian untuk menguatkan argumentasi ini dia bangunlah logika konstruktif. Dia katakan dia ambil salah satu ayat di dalam Al-Quran, yang ayat itu dianggapnya ayat diskriminasi. Bagaimana katanya? Dia katakan diangkat surah An-Nisa ayat 11 berkaitan tentang hukum waris. Waris itu menyatakan bagian anak laki-laki 2, ya, bagian anak perempuan 1. Maka oleh mereka katakan ini ayat diskriminasi dan tidak cocok lagi di zaman sekarang. Dibangunlah logikanya. Apa logikanya? Dia katakan kalau saya punya anak 2, laki dan perempuan, sama-sama kuliah di UIN, jurusannya tarbiyah, jurusannya dakwah. Kira-kira pihak kampus bedakan nggak antara uang kuliah laki-laki dan perempuan? Tidak. Kalau anak saya berangkat dari Brayan menuju ke kampus UIN Pancing naik angkot, ongkosnya sama laki dan perempuan, tidak dibedakan. Kalau kemudian jajan jadi kantin, makan ayam geprek, laki dan perempuan harganya sama 10.000, tidak dibedakan. Lah kalau kebutuhan realitas kehidupannya itu tidak dibeda-bedakan laki dan perempuan, lalu kenapa waris membedakan? Ini diskriminasi. Maka kaum kesetaraan gender kemudian protes, mereka katakan ini ayat harus dihapus. Ada ya kampanye begitu sekarang? Kawan-kawan mahasiswa mesti tahu itu, di medsos kan begitu. Dianggap ini ayat-ayat diskriminasi. Padahal teman-teman sekalian, tahukah kalian kenapa bagian laki-laki itu 2? Karena laki-laki punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan 4 orang wanita, istrinya, anaknya, saudarinya, kemudian ibunya. Sedangkan wanita ditanggung jawab kebutuhannya oleh 4 orang laki-laki, yaitu suaminya, ayahnya, kemudian anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Maka sebenarnya hukum waris yang 2 bagian laki-laki 1 bagian perempuan, itulah sebentuk seadil-adilnya. Maka kawan-kawan semuanya harus counter ini. Jangan lagi dibiarkan kampanye buruk ini menyebar di tengah masyarakat sehingga kaum muslimin kemudian membagi harta warisnya sama rata semuanya. Berapa anak bapak? 10. Berapa laki-laki? 5. Perempuan berapa? 5. Terus bapak bayi gimana? Saya bagi rata aja semuanya. Itu menyalahi Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, ini keagungan Quran. Dia menembus ruang dan waktu, tidak mengenal masa dan zaman, sama. Yang kedua, Al-Quran itu paripurna, melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, aspek kehidupannya, aspek pribadi, aspek keluarga, masyarakat, sosial kenegaraan. Semua aspek kehidupan manusia ini, baik pribadi, masyarakat, keluarga maupun bangsa, semuanya ada panduannya dalam Quran. Allah katakan ma farratnal kitaba bisyai'in. Nanti dibuka surah Al-An'am ayat ke-38, kata Allah
ma farraqnal kitaba bisyai'in. Tidak satu pun masalah manusia yang tidak kucatatkan penjelasannya dalam Quran. Semuanya ada. Jadi Ustaz, ada rupanya di situ dalam Quran itu macam mana mendapatkan jodoh? Ada. Macam mana mendapatkan pasangan hidup yang baik? Ada. Nanti buka surah An-Nur ayat 26. Bagaimana mendapatkan pasangan yang baik itu caranya adalah baikkan dirimu, Allah akan utus yang terbaik untukmu. Ya? Jadi kalau kalian berdoa, ya Allah turunkanlah bidadari surga dari langit yang tingginya semampai, hidungnya mancung putih, soleh lah, kaya lagi dia. Sementara kita udah tak soleh, pesek, miskin lagi, hitam pula lagi. Masya Allah, nggak bisa. Ya, nggak nyambung. Jadi solehkan diri kita, insya Allah akan Allah berikan yang terbaik. Tapi Ustaz, ku tengok ada juga bapak-bapak, ibu-ibu, suaminya berdogol kali, tapi istrinya soleha. Cuman itu Ustaz, nggak berlaku ayat itu. Kalau istri punya suami yang agak bandel sedikit, berarti ladang amal soleh suami istrinya dibukakan lebar. Jadi kalau kemudian suaminya mendapatkan istri yang cantik, dia sementara jelek, maka dia bersyukur mendapatkan istri yang soleha, istrinya bersabar mendapatkan suami yang salah itu tadi. Ya, banyak-banyak bersabar dia. Jadi dalam Quran itu hadirin yang dirahmati Allah teman-teman sekalian, sempurna semuanya, dalam ruang lingkup apapun dijelaskan. Kita mau beribadah kepada Allah ada rujukannya Quran, kita mau berdagang ada caranya, kita mau sukses ada caranya, semuanya lengkap. Tidak ada masalah dalam Quran, semuanya lengkap. Maka karena itu, karena sempurnanya ajaran Quran itu, kita umat Islam sejatinya nggak perlu lagi mencari panduan hidup yang lain. Kenapa? Karena dalam Quran itu sudah lengkap. Itu ya. Kemudian yang ketiga, Quran itu antara satu tempat dengan tempat yang lain sama semuanya. Ini perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat, karena sekarang, mohon maaf ini, sedang beredar juga sebuah pemikiran bahwa Al-Quran yang ada hari ini, kata-kata mereka ini adalah Quran yang palsu, karena dalam pandangan mereka Quran yang dulu diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah ke langit ketujuh bumi ini itu adalah 17.000 ayat. Kenapa sekarang tinggal 6.000 sekian ayat? Berarti ini Quran sudah gak asli, dilontarkan di masyarakat. Hati-hati. Maka teman-teman sekalian, Quran itu di Eropa sama, di Australia sama, di Asia sama, di Brian sama, di Maryland sama, di Pancing sama. Quran itu sama isinya, tidak ada bedanya. Dan Quran itu terjamin keasliannya. Kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Surah Al-Hijr ayat ke-15. Allah katakan, akulah yang menurunkan Quran dan akulah yang memelihara keasliannya. Bagaimana cara Allah memeliharanya? Allah berikan kemudahan kepada manusia-manusia yang punya akhlak yang baik untuk menghafalkan Quran. Makanya tidak ada satu kitab di dunia ini yang penghafal kitabnya sebanyak Al-Quran. Kalau hafiz-hafizah kita nggak kesulitan mencari. Di UIN ini banyak hafiz-hafizah kan? Apalagi di luar UIN banyak. Dan kita sedang mencanangkan tahun 2045 setidaknya kita punya 2 juta hafiz-hafizah Indonesia. Sedang canangkan itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, karena samanya Al-Quran di Eropa, di Afrika, di Asia maupun di mana saja sama semuanya, maka penghafal Quran juga ada di mana-mana. Itu luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, sebentar lagi nih ngomong. Pokoknya agak serius, nanti kita dialognya baru agak santai. Quran itu sempurna tadi, lengkap semua petunjuknya, maka Quran ini akan bermanfaat dan menjadi rahmat bagi umat Islam, bagi umat manusia ketika cara mengamalkannya seperti maunya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, untuk bisa Quran ini diamalkan sama rata semuanya oleh kaum muslimin dan umat manusia, maka Allah utus seorang nabi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang kemudian punya otoritas
Kalau bahasa organisasi, dia yang punya SK untuk mengajarkan bagaimana cara mengamalkan Islam. Misal dalam Al-Quran Allah katakan aqimis sholat wa atuz zakat wa arka'u ma'ar rakiin. Kata Allah, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Bagaimana cara menunaikan sholat? Kita bongkar Al-Quran yang 6.000 sekian ayat itu, tidak akan ketemu caranya. Lalu cara sholatnya di mana? Rasulullah kemudian mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Maka akhirnya kita tahu ada rukun 13, takbiratul ihramnya mengangkat tangan, kemudian ada bersedekap, ada ruku, ada dan sujud. Itu karena Nabi mencontohkan tata cara sholat. Maka sempurnalah sudah, buku panduannya diturunkan oleh Allah lengkap, kemudian cara melaksanakan buku panduan ini juga lengkap. Maka kita umat Islam tidak perlu puyeng mencari lagi cara bagaimana mengamalkan Quran itu, tinggal contoh Nabi saja. Bagaimana cara mengamalkan Quran, contohlah, pasti kita selamat. Saya mau tanya teman-teman, mau masuk surga nggak kira-kira? Mau? Muhammad SAW yang mengajarkan Quran kepada kita itu dijamin masuk surga, benar nggak? Dijamin masuk surga. Artinya saat kita menjalankan Quran, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, berarti potensi kita masuk surganya juga semakin besar. Tapi kalau kemudian saat yang sama kita ingin masuk surga, mengamalkan Qurannya tidak seperti contoh Nabi, maka alamat surga semakin jauh dari kita. Saya kasih contohnya supaya teman-teman paham. Nabi sholatnya satu hari satu malam berapa kali? Yang wajib 5 kali ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 ya. Kalau ada orang Islam yang telah melazimkan sholatnya 5 kali sehari semalam, urusan bab sholat ini, maka berarti potensi dia masuk surganya lebih besar. Kenapa? Karena mencontoh Nabi. Tetapi kenyataannya hari ini ada nggak orang Islam yang sholatnya satu hari satu malam cuma sekali? Ada ya? Ada. Dia ambil cuma maghrib aja, karena maghrib di rumah. Itu pun kalau nggak macet. Kalau macet dia lewat juga. Ada ustadz yang sekali sehari, ada. Bahkan ada yang lebih parah. Berapa kali? Seminggu sekali. Salat Jumat. Itu pun dia datang, khotib udah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Udah doa, baru dia datang. Udah begitu sempat dia duduk ngences pula lagi tidur. Nauzubillah. Ustadz itu udah mending lah. Ada yang lebih parah ustadz, ada. Sekali setahun salat Idul Fitri. Itu pun kalau nggak merajuk, kalau ada baju barunya sholat ya, kalau tak ada merajuk tak sholat lagi. Ada lagi ustadz yang lebih parah, ada yang lebih parah. Siapa itu? Umurnya 30 tahun, umurnya 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun, selopnya tidak pernah parkir di masjid, panggilan azan nggak pernah dipenuhinya. Begitu dia masuk ke masjid, dia tak pakai sendal lagi, kemudian tak mau di saf kedua, dia mau di saf pertama. Rupanya dia sudah jadi mayat, ingin disolatkan di masjid. Ada nggak begitu? Ada orang Islam begitu? Ada. Ketika kita tanya kepada orang yang tadi tidak mencontoh Nabi dalam mengamalkan Quran, antum mau masuk surga nggak? Dia bilang, oh iya masuk. Tapi cara mengamalkan Qurannya tidak dilakukan seperti contoh Nabi. Itu yang masalah, rusak jadinya. Nah sekarang kita kaitkan dengan tema kita, mengeratkan ukhuwah. Saya katakan tadi, puncak rahmat di bulan Ramadan itu adalah turunnya Quran. Sekarang mari kita terjemahkan bagaimana Rasul merefleksikan innamal mu'minuna ikhwah itu. Coba kita nilai bagaimana Rasulullah dengan para sahabat mempraktekkan surat Al-Hujurat ayat ke-10 itu. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Sekarang bagaimana perwujudannya? Saya kasih contoh supaya teman-teman tahu. Dulu ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muhajirin, orang yang pindah dari Mekah, itu tidak bawa harta apapun. Benar ya? Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan semua harta kekayaan, dia tinggalkan, kemudian dia datang ke Madinah. Di Madinah itu tempat yang asing bagi dia, tidak ada harta di situ, tidak ada kenalan di situ. Lalu bagaimana potret persaudaraan mereka? Potret persaudaraan mereka luar biasa. Satu hari ada Abdurrahman bin Auf datang dari Mekah menuju Madinah saat hijrah.
Di Madinah itu ada seorang dermawan kaya raya namanya Sa'ad. Sa'ad ini dia orang kaya. Jadi dipersaudarakan oleh Rasulullah kaum Muhajirin dengan Ansor. Maka ketika ketemu, kata Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, apa yang kau mau? Saya punya ladang, kebun saya banyak. Kalau kau mau, aku akan berikan satu, kau kelola. Kemudian aku punya rumah, beberapa rumah. Kalau kau mau pakai, silakan pakai. Ini potret ukhuwah ini ya, silakan kau pakai. Bahkan saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku punya beberapa orang istri. Jika kau menginginkan istriku, gak apa-apa, aku akan ceraikan, kau boleh nikah sama dia." Persahabatan yang sesungguhnya luar biasa kan? Sekarang coba kalian, apa tadi, abang siapa nama bang? Pinjam uang sama kawan. Pinjam dulu bro, udah akhir bulan nih, pinjam dulu. Berapa? 50.000. 50.000 gak ada lah, goceng aja lah. Padahal di dompet dia masih ada 300.000. Itu yang dibilang ukhuwah, itu yang dibilang persaudaraan? Bukan. Bahkan, tahukah kalian bahwa Abu Jahal itu punya seorang anak? Namanya siapa? Tahu punya? Nama anak siapa yang masuk Islam? Tidak kenal. Hindu. Apa? Siapa namanya itu? Ada yang tahu namanya? Kalau ada saya kasih hadiah nih handphone. Ada yang tahu namanya siapa? Allah, saya lupa namanya. Anaknya Abu Jahal, dia yang masuk Islam. Hisham. Ya. Dia itu akhirnya masuk Islam. Kemudian pada peristiwa perang Yarmuk, dia ikut berperang bersama para sahabat. Apa yang terjadi? Saat pertempuran begitu berkecamuk, dia sudah lelah, badannya sudah penuh dengan luka-luka, kemudian dia terkapar. Lalu kemudian dia minta minum. Dia minta minum. Begitu dikasih sama pasukan yang membawa minum, begitu mau diminumkan, ternyata di sebelahnya ada yang juga mengatakan aku haus, aku haus. Kata anaknya Abu Jahal, kasihkan itu kepada sebelah temanku, sahabat. Begitu sahabat itu mau minum juga, di sebelahnya lagi ada yang sedang menjerit, aku haus, kemudian dikasih. 4 orang sahabat seperti itu. Akhirnya begitu yang keempat ini mau minum, si anaknya Abu Jahal tadi juga sudah meninggal, yang ini sudah meninggal, semuanya syahid. Mengutamakan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dirinya sendiri. Begitu ya. Hadis Rasulullah, la yu'minun, kamu tidak dikatakan beriman hatta yuhibbu li akhihi wa tuhibbu li nafsihi. Kamu tidak akan sampai kepada derajat orang beriman, kata Rasul, sebelum kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Ya, saya tanya kawan-kawan semuanya, sering gak menjahili teman? Sering gak jahilin? Rondoin handphonenya, ya, ngambil makanannya, disiapkan itu makanan, disikat sama dia, ngambil odolnya di kamar mandi, itu menzalimi itu, kecuali izin. Nah, ini cerita kita membangun ukhuwah. Jadi kalau membangun ukhuwah, potretnya Nabi tadi, landasannya Quran. Ini kita enggak, baru rapat kita sebentar. Rapat nih, semua kabin-kabin rapat. Lalu ketika rapat, si A mengatakan saya punya ide A, si B mengatakan punya ide B. Kemudian diputuskan oleh ketua, kita milih opsi D. Karena dipilih opsi D dalam rapat itu, maka yang tadi punya gagasan A dia katakan, tengok ketua kita ini tak beres, tak mengakomodir lagi pandangan anggota ini. Cerita dia sama kawan yang B tadi yang juga ditolak pendapatnya. Aku rasa pun kayak gitu. Jadi menurut kau kayak mana? Udahlah, kita buat aja lah lagi organisasi baru. Cocok itu, kita buat aja. Dibuat lagi yang baru. Hanya beda pendapat dan pendapatnya nggak diakomodir, akhirnya buat baru. Namanya LDK palsu. Bisa contoh gitu kan? Nah akhirnya mereka buat rapat lagi nih, yang gua sakit hati tadi, dikumpulkannya orang-orang dikumpulkan, lalu kemudian buat rapat lagi. Hal yang sama terjadi. Akhirnya kumpul lagi, buat barisan lagi, barisan sakit hati yang kedua, buat organisasi lagi. Itulah yang terjadi di tubuh umat Islam hari ini. Ya enggak kira-kira? Dulu kita satu partai, partainya kuning, misalnya nih ya. Akhirnya kena ribut, buat partai agak biru campur putih.
Buat partai lagi apa? Putih semuanya. Buat partai lagi apa? Agak putih kuning campur-campur. Padahal dulu kita satu. Padahal pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi, bercerai kita runtuh. Itu dari dulu kita sudah hafal. Tapi kenapa kita suka cerai-berai? Ini penyakit. Dan cara membangun ukhuwah tidak seperti itu. Nabi tak membangunnya seperti itu. Paham ya? Nah, karena itu teman-teman sekalian, berbahagialah kalau hari ini kita umat Islam menjalani Quran sebagaimana cara pengamalan Rasulullah, karena dengan itulah kita akan mendapatkan maghfirah. Maghfirah tidak akan kita dapatkan kecuali kita berislam sebagaimana contohnya Nabi. Tidak akan kita dapatkan. Di mana misalnya, Ustaz, aku bulan ini taubat aku, sholat aku rutin Ustaz. Nanti habis awal aku absen semuanya. Bagaimana mendapatkan maghfirah kalau begitu kira-kira? Rasul mencontohkan puasa itu 30 hari, 1 bulan, ya kan? 30 hari. Ada kawan awak, aku Ustaz puasa 30 hari Ramadan Ustaz. Jadi kau puasanya berapa? 2 hari aja Ustaz. Pertama sama terakhir. Pokoknya memenuhi syarat dapat baju lebaran aja. Itu yang dipraktekkan. Gimana mendapatkan maghfirah kayak gitu? Kira-kira. Dapat nggak? Nggak akan dapat. Maka kata kuncinya apa? Jika ingin mendapatkan rahmat, jika ingin mendapatkan mengeratkan ukhuwah, jika ingin kemudian mendapatkan maghfirah, berislamlah, beramallah seperti Nabi, jadikan rujukan Quran sebagai landasan dalam berislam. Ini pengantar, belum mulai kajiannya nih. Kapan mulai kajiannya? Kalau teman-teman tanya. Kalau nggak nanya ya berarti ini aja. Demikian sebagai pengantar 40 menit, masih ada waktu. Saya nggak tahu sampai jam berapa ini. Kalau cukup sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau mau ditambah juga lebih bagus, tidak masalah. Silakan. Ada pertanyaan?